on cam sebentar saja. On cam sebentar. Doa, penjelasan, nanti lanjut ke penugasan. Silahkan yang bisa on cam, on cam. Lagi sambil jalan juga nggak apa-apa. Yang di kamar mandi jangan, ya. Ya Naria, halo. Halo, Ya, Pak. sip. Nah gitu loh, on cam, wajah senyum gitu. Jadi ya walaupun lagi sakit tapi kan cepat sembuh gitu ya. Ya Ventia ya, cepat sembuh ya. Iya, Pak. Ini yang lain bagaimana? Saya tidak tahu kabarnya ini. Octavia tadi on cam loh. Kenapa kamu? Nah, senyum toh. Edward, oke. Edward sudah siap berdoa ini. Nanti doa dipimpin Edward ya. Oke. Ya sudah, sambil kita menunggu Yohana, Mawarni. Halo Mawarni, gimana Mar? Kenapa kamu tidak on cam? Sebentar saja. Octavia tutup lagi. Ike sudah on cam. Halo, selamat sore Ike. Selamat sore, Pak. Siska juga selamat sore. Edward sambil tiduran kawan. Jangan tiduran dulu. Doa duluan. Nanti tidurnya. Nanti. Percayalah. Suara saya akan menidurkan kalian ya. Suara saya tuh frekuensinya itu ini ya. Rendah-rendah gimana gitu. Ya sudah kita doa aja. Ayo Wad, kita doa. Sebentar ya Pak. Oh, cari sinyal Kak? Iya, sinyalnya nggak bagus ini. Oh iya, baik-baik. Teman-teman yang bisa on cam sebentar karena doa. Nanti bisa apa ya? Lanjut off cam beberapa menit setelahnya. Yang sambil makan nggak apa-apa ya. Pokoknya doa dulu nih. Berhenti Udah bisa sebentar. dimulai. Silahkan Edward. Ya, selamat malam teman-teman. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih dan pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di mana tadi pagi hingga malam ini, Tuhan telah menolong dan menyelesaikan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang selalu menyelesaikan. Kiranya yang kami pelajari menjadi bekal di masa depan kami. Inilah doa namun ini ya Tuhan, kami sempurnakan dalam namamu. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Edward. Teman-teman, ini saya akan presentasi sambil sapa nama ya. Saya akan sapa nama. Semoga bisa respon. Kalau respon nanti saya catat, artinya kalian aktif ya. Saya beri contoh. Ini ya, saya share screen. Mana ya? Ini dia. Oke, kita mulai saja. Sambil saya spotlight. Kalau yang on cam ya sudah pasti. Saya akan tanya biasanya sama yang off cam ya. Semoga nanti menjawab. Yang on cam juga saya tanya sih. Selang-seling lah. Oke, tema kita adalah pendidikan agama dan kebahagiaan manusia. Jadi latar belakang dari tema ini itu karena ada beberapa teman, misalnya mahasiswa, teman saya juga, yang merasa kalau pendidikan agama itu tidak membahagiakan, Pak. Waktu di SMA itu ada yang tugasnya itu meringkas terus, Pak. Jadi saya itu merasa tidak bahagia kalau belajar agama. Ada yang, Pak saya itu bingung materi sebenarnya. Ini Adam dan Hawa, itu kan dua-duanya cowok cewek ya Pak ya. Anaknya dua laki-laki semua, Kain dan Habel. Kok kita itu bisa bertambah banyak? Itu sebenarnya istrinya Kain, istrinya Habel itu siapa tuh Pak?
Nah, itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mereka bingung lalu galau ya. Atau bahkan Pak saya itu pelajaran agama itu tidak bahagia karena tidak menjawab persoalan saya, Pak. Saya tuh ketika sedih kok Tuhan menjauh. Makanya saya tuh malas sebenarnya. Macam-macam. Tapi bagaimana pengalaman teman-teman ini ketika belajar agama di SMA atau di masa lalu lah? Indah, gimana Indah? Indah perawat nih, pengalamanmu. Pengalaman saya. Menyenangkan atau tidak? Gitu? Boleh diulang nggak Pak pertanyaannya? Ya, pelajaran agama kamu di sekolah dulu SMA lah ya, atau SMK gitu. Ya. Menyenangkan atau tidak? Kalau saya ya dari SD sampai SMK sih menyenangkan ya mata pelajaran agama. Soalnya saya merasa ya guru agama semua itu menurut aku welcome dan emang kalau lagi ngajar materi itu enak banget didengarnya. 1 sampai 10. 1 tidak menyenangkan, 10 menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan itu kan salah satu itu ada guru agama itu galaknya minta ampun sih gitu Oh, karena dia ibu-ibu ya itu pas aku waktu masih SMP yang nggak enaknya di situ. Terus kalau misalkan kita ujian, jawaban ujian itu harus sesuai sama soal dan pertanyaan yang sudah dia ajar sebelumnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya, ya. gitu. Maksudnya di skala 1 sampai 10 berapa gitu? 1 itu tidak menyenangkan, 10 itu sangat menyenangkan. Berapa kira-kira? Ya cuman 2 aja sih Pak, soalnya udah lama. 2. Oh, Iya, berarti tidak menyenangkannya 2 itu ya. Yang menyenangkan skalanya berapa? kalau menyenangkan itu guru agamanya itu welcome, selalu support kita hal-hal dalam hal apa aja supaya kita lebih maju dan bisa berpendidikan lebih tinggi lagi. Ya, maksudnya skalanya 1 sampai 100 lah. 100 itu sangat menyenangkan sekali, bersemangat, inspiratif. 1 itu tidak Indah, makasih menyenangkan. Bapak, bro. Indah, EOB, angka dia penilaianmu 1 sampai 10. Kalau 1 itu berarti kamu itu sudah senang dengan gurumu. Tapi kalau 10 itu berarti kamu menyenangkan. Kalau kamu mengatakan kamu itu menyenangkan dengan guru agamamu, berarti kamu kasih poin 10. Itu maksudnya. Ya, berapa? Nah. Poinnya 5. Oh, berarti di bawah KKM dong berarti. Ya sudah, terima kasih Indah ya. Kalau ya ini kejujuran aja teman-teman, kejujuran aja. Jadi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, supaya kita tahu kenyataannya, apakah betul pendidikan agama itu memberi kebahagiaan gitu. Kalau Okti, bawahnya Indah, gimana Ti? Berapa skalanya? Jelaskan. Beda-beda kok Pak. Kalau yang SD itu saya kasih 8, soalnya itu gurunya enak banget. Kalau pelajaran tuh sering dijajain soto waktu itu. Saya SD negeri toh Pak. SD Oh negeri ya. itu kan yang Katolik itu cuma saya sendiri waktu itu. Terus digabung sama Kristen. Jadi itu ya enaknya itu dijelasin sama makan soto. Kalau yang SD enak. Kalau yang Menarik. SMP gak enak banget Pak. Yang SMP gak enak banget. SMP itu tuh gurunya membeda-bedakan gitu loh Pak. Padahal tuh dipisah-pisahkan Katolik sendiri, Kristen sendiri. Itu gurunya cewek. Cewek judes, kecil gurunya Pak. Tapi galak sama apa ya, membeda-bedakan. Kayak punya aku kan yang cewek ada 4. Yang cowok ada 1. Lah yang selalu dibela tuh yang cowok Pak. Mungkin karena dia gurunya cewek ya Pak. Yaitu yang SMP. Kalau yang SMK enak-enak aja sih Pak. Soalnya banyak yang non muslim. Kalau yang SMP aku kasih 1,5, kalau yang SMK aku kasih 8 Pak. 1,5. Sama-sama cewek. Ya terima kasih ya Okti ya sudah jujur. Ya. Kalau yang off cam dulu. Siska Martati Halawa gimana? Kalau menurutku sih Pak, sangat menyenangkan. Berapa skalanya?
Aku kasih 90 lah, Pak. Soalnya kan Hmm. agama kami nggak pilih-pilih kasih, terus cara dia mengajari kami mudah mengerti. Hmm. Terima kasih. Satu lagi lah ya. Cowok Andreas. Gimana, Yes? Kalau saya 8 mungkin, Pak. Soalnya Hmm. saya dari SD sampai SMP di swasta semua. Hmm. Katolik Enak-enak ya? aja. Ya, Kristiani Iya, ya? ya, Hmm. Katolik. Dari SD Oke. sampai SMP. Kalau yang Aman. SMA, K? SMK saya swasta, cuman swasta Islam. Hmm. Tapi ikutnya dulu pelajarannya malah lebih ke PAK, Pak. Ya. Yang Kristen berarti. Oke. Baik, terima kasih sudah sharing teman-teman. Jadi, kalau kelas ini ternyata banyak yang positif ya. Ada sih pengalaman negatif terkait karakter gurunya. Pak, gurunya judes, gurunya itu membeda-bedakan atau pilih kasih gitu. Ya, terima kasih. Tetapi supaya kita itu lebih lebih mendarat lagi. Mendarat itu maksudnya supaya pendidikan tentang agama Katolik itu sungguh lebih membahagiakan. Itu kan kita perlu tahu arti kebahagiaan menurut diri saya sendiri. Kalau saya bahagia itu gimana? Nanti kalau match dengan definisi kebahagiaan dari Katolik itu, nah itu baru cocok. Tapi kalau kebahagiaanku ternyata berbeda dengan kebahagiaan versi Katolik, salah satu harus berubah nih. Misalnya saya tanya kepada Bu Katarina nih, Bu Katarina ini menarik karena Katoliknya dewasa. Bahagia menurut Bu Katarina itu gimana, Bu? Oh, masih mute, Bu? Masih mute. Kalau menurut saya ya Pak, arti bahagia. Bahagia itu semua serba kecukupan Pak. Itu dalam arti yang meluas. Tapi kalau untuk agama, kebahagiaan yang saya rasakan ya saat ini Pak, saya bisa beribadah kembali ke gereja. Itu suatu kebahagiaan yang menurut saya itu sangat sempurna. Tetapi karena memang saya juga baru masuk Katolik ya Pak, belum ada 1 tahun, jadi saya mohon maaf Pak, untuk pendalaman agama Katolik saya memang kurang, sangat kurang Pak. Apalagi dengan adanya Zoom ini toh Pak, kelas karyawan ini, saya sudah 3 minggu ini nggak ke gereja. Saya sedih, saat ini saya tidak bahagia. Karena menurut saya kebahagiaan saya untuk saat ini saya bisa beribadah kembali ke gereja. Tetapi untuk 3 minggu ini Pak, jujur saya tidak bahagia. Karena full ya, kuliah ya. gitu ya. Iya. Saya selalu setiap malam menangis Pak. Ya. Terima kasih Bu Katarina. Kita berlanjut. Ini karena arti kebahagiaan ini menurut saya penting untuk kalian ya. Karena jangan sampai kalian tidak tahu definisi kebahagiaan itu apa. Mahasiswa saya di masa lalu 3 itu bunuh diri. Karena mungkin mereka terjebak dengan definisi kebahagiaan yang salah gitu. Tapi kita lihat apakah Anda ini mengerti saya itu bahagia ketika apa. Tadi Bu Katarina misalnya jika kebutuhan terpenuhi itu kan sangat realistis ya. Artinya ada aspek ekonomi, ada aspek sosial juga. Misalnya saya butuh teman terpenuhi itu kan juga kebahagiaan. Kalau Yanaria, ya. Gimana? Yanaria pernah bahagia atau gimana? Pernah, Pak. Oh iya. Bahagia itu apa ya? Bahagia itu menurutku bisa memberikan hal-hal positif, terus bisa menikmati kesenangan sehari-hari aja, Pak. Kalau menurut agama, kan aku nggak lama masuk agama Katolik, Pak. Soalnya kemarin-kemarin aku ngikut bapak angkatku agama Protestan. Terus aku pindahnya pas aku kelas 3 SMA. Terus pas aku pindah,
umur 17 tahun, aku ngikutnya pertemuan-pertemuan gereja, ngikut ibadah, itu aja kebahagiaan. Terima kasih. Iya, Berikutnya, Pak. Setio. Gimana, Set? Kalau kamu bahagianya gimana, Set? Saya bahagia. Dengar nggak, Pak? Halo, Pak. Sip, dengar. Oke. Menurut saya bahagia tuh bisa ke gereja, ketemu sama teman-teman yang seagama, bisa berdoa, bisa terus, terutama kalau misalnya ada kegiatan tuh kayak retret gitu, Pak. Senang banget Pak itu, Pak. Ya mungkin lebih positif ya itu kegiatan-kegiatan gitu yang berkumpul lah, maksudnya daripada kita maksudnya sendiri-sendiri berdoa di rumah kan lebih bermakna kalau kita bersama-sama gitu, Pak. Itu menurut saya bahagia gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi tadi ada solidaritas tadi ya. Tadi ada solidaritas oleh Hia ya. Naria tadi ya. Terus ditambahi oleh Setio tadi spiritual. Ada aspek spiritual, Pak. Jadi bisa doa. Retret itu kadang-kadang juga inspiratif karena menyembuhkan luka batin ya. Ada beberapa retret atau refleksi yang bisa membuat kita itu mengampuni masa lalu, itu kan juga bisa membahagiakan. Damai dengan bisa menerima diri saya seperti apa adanya, itu kan juga salah satu visi retret. Satu lagi lah, Mawarni Gulo. Halo Mawarni. Wah, Mawarni lagi meditasi, berdoa. Mulyani Gulo. Mulyani. Ini satu lagi lah, saya mengincar yang off cam. Ini siapa? Mulyani kah? Iya. Mulyani. Kalau Mulyani gimana? Arti kebahagiaan menurutmu apa, Mul? Sorry Pak, aku lagi di tempat kerja. Oh, ya sharing sedikit aja. Kamu bahagia nggak, Mul? Jangan sampai kamu kerjanya nggak bahagia. Menurut kamu bahagia itu apa? Sedikit aja. Menurut saya kebahagiaan itu ya adalah salah satu kebahagiaan yang harus dimiliki semua orang. Contohnya itu ketika kita menerima sesuatu, suatu kebahagiaan. Contohnya seperti ya kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa tersenyum, dengan tersenyum kita bisa bahagia. Ya, terima kasih. Jadi indikator kebahagiaan itu bisa tersenyum, Pak. Bisa, misalnya tersenyum karena tadi ada pemberian dari orang lain, gitu kan. Apalagi kita sayang sama orang itu, nah orang itu berikan kita sesuatu kan, ya kita senang ya. Pasti ada kebahagiaan itu. Terakhir, yang lagi studi di Inggris ini, Ike, gimana? Apa kabar London? Lupa sih, Pak. Gimana kebahagiaan apa? Pikiran tuh tenang. Terus hubungan sama orang lain tuh baik, nggak ada masalah. Terus kalau ada masalah, kita bisa mencari solusinya. Itu sih bahagia menurut saya. Ya. Nggak stres, Pak. Ya, terima kasih Ike. Ini kebahagiaan dari individu kan. Jadi pikiran tenang, hatinya tenang ya. Pikiran tenang, hatinya damai. Itu kan berkorelasi. Tidak stres misalnya karena mikir pekerjaan terlalu banyak atau utangnya terlalu banyak gitu kan. Juga bisa penyebab ketidakbahagiaan. Tapi kalau kita misalnya tidak punya hutang, pikirannya tidak mikir macam-macam, itu bisa bahagia. Baik, teman-teman. Sebenarnya yang dikatakan teman-teman semua itu juga dijawab
oleh orang-orang lain ya. Jadi ada Science Direct itu memberi survei. Teman-teman, ini tema well-being ini menurut saya penting bagi kalian ya. Ada yang bisa bahagia karena penyebabnya ekonomi tadi ya. Ada tadi yang mengatakan terpenuhi kebutuhannya. Mungkin tidak banyak Pak kebutuhan saya. Tetapi kalau bisa terpenuhi, misalnya bisa makan, bisa tidur. Lalu cultural, ketemu budaya yang cocok gitu. Teman-teman yang perantau, misalnya kalau balik lagi ke kampung, lalu bisa satu frekuensi dengan budaya di sana, mungkin bisa bahagia juga. Ya. Sosial ini ada dua, entah mikrosistem keluarga yang mensupport sahabatmu, atau ekosistem pekerjaanmu mendukung atau tidak, bagaimana passionmu ya. Jadi entah 5 orang terdekatmu atau 100 orang terdekatmu, yaitu sosial. Psychological, nah tadi pikiranku tenang, ya, hatiku senang. Physical, nah ini kesehatan. Ventia semoga cepat sembuh karena kesehatan itu membuat kamu mungkin tidak sangat bahagia ya, tidak sangat bahagia. Tapi kalau sehat itu pasti nanti bisa kembali lagi bahagia. Governance, aturan pemerintah Pak, yang bikin rukun, kita yang berbeda, yang bikin adil, nah, itu akan membuat well-being atau bahagia. Saya lalu ringkas teman-teman menjadi 4 kuadran. Nah, ini kita lalu muncul faktor spiritual. Jadi kebahagiaanku itu juga ada faktor individu. Ya, tadi pikiran, kognitif senang, afeksi, hati senang, gitu ya. Psikomotorik, sehat, itu faktor individu. Mikrosistem, keluargaku bisa support, Pak. Pekerjaanku bisa support aku. Apalagi kampungku itu bisa saling support satu sama lain, dan aku juga jadi bagian yang disupport oleh kampungku atau pekerjaanku. Ekosistem, nah ini lebih luas lagi. Nah, kalau ekosistem lebih luas, pekerjaan, kampung. Mikrosistem itu keluarga, sahabat. Tapi teman-teman, kita tahu bahwa faktor spiritual itu hubungan kamu dan Tuhan. Kita tahu bahwa ketiga kuadran ini ada resiko broken ya. Contohnya faktor individu. Ventia lagi sakit. Kalau lagi sakit kan kebahagiaannya menurun. Atau misalnya yang pernah patah hati, itu juga lagi sayang-sayangnya ditinggal, itu kan juga sakit. Ibu saya pernah ditinggal ayah saya karena meninggal ya, ketika saya usia 5 tahun. Jadi kan ibu saya sakit kali itu. Anaknya 3, dia harus rawat sendiri. Jadi faktor individu ini bisa broken. Kekayaan juga tidak abadi, kesehatan juga tidak abadi, relasi sosial terhadap faktor individu ini tidak abadi. Mikrosistem juga tidak abadi juga. Karena pasti setiap orang meninggal toh. Saya pernah ditinggal ayah saya. Dan itu waktu itu keluarganya ya, karena saya dari keluarga biasa-biasa saja ya. Berjuang kami setengah mati. Untuk bahagia itu berjuang. Ekosistem, teman-teman mungkin pernah mengalami ditolak oleh pekerjaan atau mungkin gagal dalam satu studi. Jadi ada faktor riskan yang membuat faktor individu, mikrosistem, keluarga, ya, ekosistem itu membuat kamu tidak bahagia. Atau kalau istilah zaman sekarang, kalau istilah farmasi itu ada toksiknya itu ya. Jadi faktor individu itu bisa kena toksik ketidakbahagiaan. Mikrosistem juga bisa ada toksik ketidakbahagiaan. Apa Pak vaksinnya? Apa Pak obatnya? Obatnya faktor spiritual. Beberapa research saya mengatakan bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bisa menyembuhkan broken dari faktor individu. Bisa menyembuhkan faktor broken dari keluarga juga. Bisa menyembuhkan faktor toksik dari ekosistem. Apakah Pak Greg pernah mengalami? Tiga-tiganya pernah. Ketika saya dulu itu keluar seminari itu kan harus cari kerjaan. Tidak ada kerjaan bagaimana, saya doa gitu di Gua Kerep, Ambarawa. Tidak lama, 2 hari setelahnya ada tawaran pekerjaan. Jadi guru TK, lalu jadi guru SD, lalu jadi guru SMA.
Jadi saya pernah ngajar SD, Andreas, ya. Jadi kita pernah satu nasib sebenarnya. Lalu sampai sekarang jadi dosen. Tapi waktu itu memang khawatir bener ya, karena tidak ada pekerjaan dan seterusnya. Keluarga bagaimana? Ibu saya itu juga contoh kalau broken itu berdoalah setiap hari. Rosario kah, doa kerahiman lah, macam-macam ya. Ekosistem, ya jelas ya. Yang paling dekat dengan saya itu ada satu teman saya yang difitnah oleh rekan kerjanya. Ya, dia diasingkan oleh pekerjaannya. Dia larinya kemana? Ke Tuhan. Jadi teman-teman dari sini sebenarnya tugas guru agama itu mengantarkan kalian pada ini, faktor spiritual ini, ya. Jadi pasti akan oke jika salah satu dari kalian itu belajar agama sambil makan soto, itu kan pasti senang ya. Tetapi tentu saja lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Agama itu mengantarkan kalian pada kebahagiaan karena hubungan dengan Tuhan itu menjadi anti toksik apabila tidak bahagia ketika faktor individu broken. Faktor spiritual menjadi anti toksik apabila mikrosistem keluarga lagi ada masalah. Faktor spiritual menjadi obat ketika ekosistem itu menjatuhkan kamu. Ketika ada saja hal-hal yang buat kamu itu ditolak di mana-mana. Oleh karena itu, kita coba lihat lagi. Oke, kalau gitu gini Pak Gre. Kita kan bahagia dari agama nih. Maka apa toh dari agama itu yang membuat kita bisa sungguh bahagia? Ada dua hal kalau dari sisi saya, karena saya psikologi rohani. Ada psikonya, ada moralnya. Kalau moralnya, itu misalnya aturan-aturan dari agama. Tapi itu juga berat ya. Saya beri contoh aturan agama Katolik yang cukup berat nih. Misalnya Lucia yang desain fashion. Halo, selamat sore Lucia. Pak. Misalnya kamu punya teman ya, punya teman sahabat yang dekat banget. Namanya Florentina Gulo misalnya ya. Misalnya Lucia itu punya sahabat namanya Florentina Gulo. Kamu lagi sayang-sayangnya sama seseorang gitu ya. Ternyata Florentina Gulo itu menikung kamu ya di persimpangan. Ya. Lalu misalnya pacar kamu menikah dengan Florentina Gulo. Ternyata pacarmu selingkuh sama Florentina Gulo. Contoh loh, ini contoh ya, Gulo ya. Contoh tidak terjadi ya. Kira-kira gimana? Kamu mengampuni nggak Florentina Gulo? Bentar Pak, saya nggak pernah mengalami soalnya. Atau misalnya gini, misalnya ya, terus gimana? Kamu ampuni nggak? Ya ampuni, kan masih banyak toh cowok di luar sana. Oke, kedua nih. Ada yang memfitnah kamu. Lucia ini pelakor gitu misalnya. Dan ternyata seluruh kampus percaya itu. Emang tuh Lucia itu pelakor. Cowok saya aja diambil gitu. Ampuni nggak kamu? Namanya tuh yang memfitnah tuh namanya Ventia Enjang misalnya ya. Ya. Ampuni nggak? Selagi bukan kesalahan saya, Pak ya, saya ampuni. Biarkanlah orang itu yang berdosa. Berapa kali kamu mengampuni Ventia Enjang atau Florentina Gulo? Katanya di firman Tuhan, Pak, kita itu mengampuni orang 70 kali. Ya. 70. Ya, kan berat ya. Teman-teman bayangkanlah. Mungkin kita bisa mengampuni, tapi kan proses ya. Siapa namanya? Proses. Kalau misalnya kamu dikhianati, misalnya kamu difitnah, itu kalau aturan moralnya Yesus itu, ampuni. Tapi jika kamu bisa mengampuni, ada kebahagiaan di dalamnya. Dan memang, jadi misalnya dari sisi riset psikologi ya, yang membuat kalian sakit kanker atau tulang belakang ini sakit, atau vertigo, atau kadang mah yang akut ya, itu karena ada dendam di hati, ada kesusahan diri, ada luka batin karena tidak mengampuni orang lain.
Nah, itu misalnya salah satu research yang terkait dengan aturan moral. Kalau psikonya gimana, Pak? Nah, psiko itu pikiran, perasaan, perbuatannya sama dengan Yesus. Itu kan juga susah juga. Bagaimana bisa pikiran kita, perbuatan kita, perasaan kita seiring dengan Yesus, satu frekuensi. Yesus itu juga misalnya carilah kerajaan Allah. Misalnya berbahagialah orang yang miskin ya, karena dialah empunya kerajaan Allah. Itu kan harus rendah hati. Nah, rendah hati itu juga perjuangan juga. Ya, jadi teman-teman paham idenya adalah, jadi kebahagiaan dari psikomoral Katolik ya, psikomoral Kristiani itu menjadi tidak mudah karena bahagia versi Kristiani itu lebih dalam daripada sekedar materi gitu, Mas. Lebih dalam dari sekedar makan soto. Kita juga perlu mengampuni, apalagi ya mengasihi yang total manusia. Lalu hidupnya juga tidak yang berlebihan. Lalu kemudian tidak boleh poligami, gitu ya Edward ya. Poligami kan itu kebenarannya tetangga kita. Bagi mereka benar, tapi bagi Kristiani nggak bisa. Nah, hal seperti ini ya. Lalu pertanyaannya, sebelum ini sudah hampir berakhir ya, apakah kebahagiaanku selama ini dangkal atau mendalam? Apa itu dangkal? Misalnya hanya bersandar pada kebahagiaan homo economicus, hanya materi saja. Kita sepakat lah ya, materi itu penting loh. Jangan salah, kamu tidak ada duit kan nggak bisa makan, susah juga. Apalagi yang sudah berumah tangga, susah kalau nggak punya duit. Tetapi apabila hanya berlandaskan pada homo economicus, ya lalu Kristiani akan menilai apa bedanya kamu dengan semut yang mengumpulkan gula-gula itu. Tidak ada bedanya. Tidak ada nilai-nilai meta humanisme yang ada. Yang ada adalah kamu dan hartamu, titik. Maka wajar kalau misalnya William Iris itu mengatakan manusia itu tidak bahagia karena terlalu banyak kalkulatif thinkingnya daripada contemplative thinking. Jadi dia ngitung gitu ya, desain profit, tetapi lupa akan damai. Itu yang membuat kadang-kadang orang itu kering, menurut William Iris. Atau kamu bersandar pada kebahagiaan homo neanderthal, isinya main-main melulu. Jadi berburu meramu. Jadi atau bekerja terus. Bagaimana kamu mau tadi dikatakan damai di hati kalau hanya sibuk berburu, meramu, bekerja saja? Makanya psikomoral Kristiani menganjurkan kalian untuk minimal lah di Homo sapiens bahagianya, atau makhluk yang bijaksana. Lebih bagus lagi kalau Homo religius, mencari kehendak Allah. Oke, lalu ini kalau saya ringkas, jadi kan hidup manusia itu dituntun oleh pikiran dan perasaan. Apakah bisa kebahagiaan kita itu terarahkan pada psikomoral religius, artinya pikiran dan perasaan Yesus. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan. Bisa jadi manusia itu berhenti pada taraf vegetatif. Jadi bahagia itu jika pasif itu ya. Kayak tumbuhan kan cuma makan, tidur, rebahan, tumbuh, berkembang gitu. Tidak ada inisiatif untuk berbuat sesuatu yang baik. Gitu. Vegetatif. Atau sensitif. Sensitif itu seperti hewan. Jadi emotional. Ada masalah langsung kita tersinggung, gitu kan? Ada orang kita langsung baper, cinta secinta-cintanya atau sedih sesedih-sedihnya. Ya, itu juga tidak ideal dari sisi psikomoral religius. Minimal itu di taraf rasional, psike rasional, bijaksana, mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Maka dalam setiap agama dan
Di Katolik juga ada berpuasa misalnya. Itu kan latihan mengendalikan diri. Ya ini mengulang sebenarnya. Jadi psikomoral religius adalah tentang aturan-aturan yang baik ya, hidup baik. Dan aturan baik kita itu berbeda dengan agama lain. Aturan-aturan kita itu bersandar pada Yesus Kristus ini. Hakikat psikomoral Kristiani adalah Yesus Kristus. Jadi seperti halnya yang dilakukan Yesus, hendaknya kita mencari kehendak Allah. Ya. Baik, lalu silahkan, ini yang konteks religiusitas ya. Silahkan lalu mahasiswa menjawab pertanyaan ini ya. Ini aja. Jadi saya ganti. Tuh, kok nggak bisa? Ini saya ganti. Jadi silakan teman-teman mencari ajaran Katolik ya dari kitab suci ya, yang membahagiakan manusia. Jadi menurut ajaran Katolik, ya, manusia bahagia jika apa? Silahkan dicari. Lalu silahkan dijelaskan 5W1H. Pak, saya ketemu di Gaudium et Spes, boleh. Pak, saya ketemu di kitab suci, boleh. Pak, saya ketemu di mana, boleh. Lalu silahkan silahkan nanti ditulis, dimasukkan di kolom assignment. Tugasnya kan itu ya. Sebentar, saya lihat. PA Pak, diulangi Pak, kurang jelas atau ditulis aja Pak, diketik. Ya, jadi di apa namanya? Penugasan pertemuan 5 itu ya. Oke, menurut kalian, ini aja. Menurut kalian kebahagiaan Katolik itu apa? Ya. Menurut kalian, saya tulis di sini ya. Wah, ini tuh apa namanya? Saya tulis di chat aja ya. Ya Pak. Nih. Menurut kalian kebahagiaan versi Katolik itu seperti apa? 5W1 chat. Nah ya, silahkan ditulis di kertas boleh ya. Kertas ambil satu dasar dari ajaran agama. Ya. Ini ya. Kalau di reguler itu 3 alinea, jadi boleh 3 atau 4. 5W1H, 5W, ya minimal 4 alinea. Pak, menurut pengalaman pribadi boleh Pak? Boleh, tapi harus ada dasar kitab suci atau dasar ajaran agamanya ya. Oh. Jadi sambil membaca dokumen gereja lah. Gitu ya. Harus ada dasar kitab suci Pak. Ya, entah kitab suci atau dokumen gereja atau misalnya apalagi ajaran sosial gereja dan seterusnya. Ini saya rekam.
Di chat ada ya? Silahkan. Oh, ada Q&A. Pak, ini belum ada suaranya ya? Oh, sudah ya? Sudah atau Set? Set? Sudah atau? Ya Pak, itu tadi yuk sebelum mulai Pak. Ini ya, jadi pertanyaannya satu aja. Menurut kalian, kebahagiaan versi agama Katolik itu seperti apa? 5W1A, kertas, lalu silahkan diposting. Lalu untuk yang kedua, jadi teman-teman kita juga diminta untuk rukun dengan agama lain. Maka silahkan, tugas kedua ya. Buat video harapan moderasi beragam. Ini pendek aja teman-teman. Ya 10 detik boleh. Atau 25 detik boleh. Silahkan. Singkat-singkat supaya nanti ada kompilasi dari kalian berbicara moderasi beragam. Nanti masukkan ke pertemuan 5. Masukkan ke penugasan. Great Learning System. Ya, karena ini mau dihakikan, saya mulai menyebutnya Great Learning System. Begitu ya teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, ya kita istirahat sebentar. Setio, silakan. Pak, itu dua-duanya dimasukin ke pertemuan 5 ya? Biasanya. Iya, betul. Betul. Kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Kalau sudah, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan Roy untuk memimpin doa. Iya, Pak. Bentar. Lah, ada yang Baik sakit teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Bapa padamu pada sore malam ini Tuhan. Segala syukur dan pujian kami Bapa hanya kepadamu kami panjatkan Tuhan Yesus, di mana Engkau telah bersama-sama dengan kami Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami Bapa, Engkau sudah menjauhkan kami dari segala mara bahaya di sepanjang perjalanan kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, jika selama kami beraktivitas tadi Bapa, ada banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat, baik dalam tutur kata kami, perilaku kami Tuhan, ada banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Ya Bapa, oleh karena itu kami minta pertolongan rahmat-Mu Tuhan Yesus, kiranya menghapuskan segala kesalahan dosa kami dalam kehidupan kami, supaya tidak menjadi penghalang dan penghambat berkat pada kami semua. Ya Bapa, terlebih-lebih Tuhan, kami percayakan hidup kami Tuhan, masa depan kami, pribadi kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Kau yang terus membimbing langkah kami Tuhan, kiranya Kau yang terus membimbing pribadi kami, kiranya apa yang kami cita-citakan Tuhan dapat terwujud dalam pribadi kami. Bapa, di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kesempatan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.